Ini Jakarta ini punya kita. Ayo tinggal pilih, mau pilih mau pilih Kang Emil mah enggak. Mau pilih Sidul lebih bagus. Mau pilih yang perorangan silahkan. Pilih, jangan dibuang. Ngapain capek? Apakah salah satu paslon dari 3 calon itu bisa lebih baik daripada Pak Anies? Kan hasil surveinya juga udah jelas. 45% warga Jakarta pengen Pak Anies yang jadi gubernur lagi. Terus kenapa besok malah fotonya Pak Anies yang nggak ada di kertas suara? Mencoblos pada pilkada Jakarta itu memang hak kami sebagai warga. Tapi kami sebagai warga Jakarta juga memiliki kewajiban, yaitu menolak dibodohi dan dimanfaatkan oleh kalian. Kalau saya sih ya sebagai anak abah, saya nggak bakalan milih yang ngomongnya munafik lah, kayak macem-macem melulu orang ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, ini sepertinya gerakan coblos 3 semakin marak ya. Dan akhirnya KPU pun mengeluarkan statement bahwasanya yang mengajak coblos semua paslon bisa kena pidana dan denda. Ini sebenarnya bentuk apa ya teman-teman? Apakah ini bentuk kepanikan daripada KPU atau bagaimana? Karena kalau menurut gue pribadi, kenapa masyarakat ataupun rakyat DKI menginginkan coblos 3-3-nya? Itu kan karena aspirasi dari rakyat DKI tidak tersalurkan gitu loh. Dimana partai-partai ini yang seharusnya menyerap aspirasi rakyat, tapi buktinya malah justru meninggalkan gitu kan. Memberikan pilihan yang dimana masyarakat Jakarta mayoritas menginginkan Pak Anies, malah justru Pak Anies tidak bisa maju. Nah, jika yang diinginkan tidak bisa maju, kan solusinya coblos semua ataupun golput ya. Dan juga teman-teman di TikTok dan juga di sosial media lainnya itu bukan mengajak sebenarnya, hanya menyuarakan bahwasanya dia tidak menyoblos 3 gitu. Kalau yang lain sih terserah aja gitu kan, ini kan hak masing-masing juga gitu. Dan juga sepengetahuan gua sih kalau misalnya mengkampanyekan itu boleh-boleh saja asal jangan pas hari hanya gitu kan. Lalu ini juga ada ya dari Presiden PKS sebut gerakan anak abah coblos 3 paslon merusak demokrasi. Ini bisa diketawain juga sih. Kok bisa ya ngomongnya merusak demokrasi, sementara PKS kenapa? Padahal PKS ngusung kadernya sendiri bisa loh, kenapa harus gabung dengan Kim Plus? Ini apa bukan merusak demokrasi juga ya? Oke teman-teman semua, dan ini ada statement dari Bang Dul ya, dan langsung dikomentari oleh para netizen. Kita lihat videonya. Ini ada wacana bakal nyoblos 3. Saya bilang pasti nyoblos 3. Orang 3 pasang. Loh, artinya kan secara realitanya kan gitu. Sekarang kalau dia coblos 3-3-nya rugi. Suaranya buang percuma, nggak usah datang ke TPS. Bolong aja. Nah sekarang ini apa mau begini gitu. Ini Jakarta ini punya kita. Ayo tinggal pilih, mau pilih mau pilih Kang Emil mah enggak. Mau pilih Sidul lebih bagus. Mau pilih yang perorangan silahkan. Pilih, jangan dibuang. Ngapain capek? Pertanyaannya, kalau saya tusuk salah satu paslon, apa untungnya buat saya sebagai salah satu warga Jakarta? Ya, Bang Dul. Kedua, apakah salah satu paslon dari 3 calon itu bisa lebih baik daripada Pak Anies? Oke? Coblos 3. Ini orang-orang yang lagi pada main pilkada-pilkadaan di Jakarta pada sakit jiwa kali ya. Sekarang aja semuanya pada ribut, minta warga Jakarta untuk pada nyoblos. Lah, mau nyoblos siapa? Mali, lo kemarin pada kemana aja? Pan dari awal juga warga Jakarta udah pada teriak, kita maunya Pak Anies yang jadi gubernur. Kan hasil surveinya juga udah jelas. 45% warga Jakarta pengen Pak Anies yang jadi gubernur lagi. Terus kenapa besok malah fotonya Pak Anies yang nggak ada di kertas suara? Apa harus kita gambarin sendiri surat suaranya? Kalau kami nurut sama kalian dan besok ikutan nyoblos, berarti kami mengikuti aspirasi kalian dong, bukan aspirasi kami, bukan maunya kami. Kalau besok kami ramai-ramai ikutan nyoblos, berarti kami beramai-ramai memperjuangkan kepentingan kalian, tapi bukan kepentingan kami. Kemarin kalian semua udah nyuekin permintaan kami. Nah, sekarang pas kalian butuh, kalian minta suara kami. Enak aja, emang kita bego, sorry ya.
Jadi kita cuekin aja lah orang-orang yang lagi pada main pilkada-pilkadaan di Jakarta. Entar juga pada diem sendiri kalau duitnya udah habis. Mencoblos pada pilkada Jakarta itu memang hak kami sebagai warga. Tapi kami sebagai warga Jakarta juga memiliki kewajiban, yaitu menolak dibodohi dan dimanfaatkan oleh kalian. Dan jelas, kewajiban lebih dulu daripada hak. Jadi demi menunaikan kewajiban, kami akan golput atau coblos semua. Salam semangat antitesa 24. Nah, mantap nih penjelasannya, sungguh sangat sesuai yang ada di lapangan gitu ya maksudnya ya. Ya itu tadi, kembali lagi, kenapa sih kalau giliran udah kayak gini mau ada gerakan coblos 3 baru panik? Kemarin kemana aja gitu? Nah ini yang menjadi pertanyaan sampai sekarang ini. Kemarin kemana aja gitu? Kenapa aspirasi rakyat malah justru ditinggalkan? 45% loh menginginkan Pak Anies maju lagi di DKI. Kok malah ditinggalkan? Ini kan konyol sekali ini. Tolong dong yang mengatakan ataupun dari KPU lah ya yang mengatakan untuk masyarakat Jakarta mencoblos salah satu paslon. Tolong dong pikirkan yang kemarin gimana gitu. Mereka yang meninggalkan kok sekarang kok nyuruh-nyuruh sih. Lucu ini. Ngelihat statement dari cawagupnya PKS ya, nggak tahu, gue nggak kenal sih, namanya juga nggak mau kenal gitu sih. Pokoknya belakangnya no dah gitu. Cuman nggak pakai K. Dia bilang katanya dia mau muter-muter Jakarta, bilang mau ngejelasin kenapa tidak mendukung Pak Anies. Udah nggak perlu Pak, kayak gitu-gitu udah lanjut aja lu. Yang penting nanti begitu di TPS itulah orang Jakarta asli yang tidak memilih Anda gitu. Nanti kelihatan itu, ya. Oke. Mau orang Jakarta colok 3 kek, mau orang Jakarta mau kok golput kek, itu hak masing-masing lah ya. Yang pasti kalau saya sih ya sebagai anak abah, saya nggak bakalan milih yang ngomongnya munafik lah, kayak macem-macem lulu orang ya. Enggak. Kan begitu. Oke. Kalau kampanye aja, nggak usah ngejelasin nggak terjadi. Kenapa nggak dukung Anies, nggak usah, kampanye aja. Pak Anies sudah nyaman sekarang, udah tenang, oke? Udah, selebeu. Ya mantap Bang Coki, karena Pak Anies sekarang udah fokusnya mau buat partai baru saja ya. Dan anak-anak Abah ini udah menunggu nih kapan Pak Anies untuk mendeklarasikan partai barunya, karena pasukan perubahan udah siap ini untuk melagah maju bersama Pak Anies Baswedan. Mantap. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Lo pernah denger gak kenapa pemerintah kita itu kesannya pengen warga negaranya atau rakyatnya itu menjadi warga yang bodoh, apatis, kemudian manut dan ikutin aturan yang ada, kayak dipaksa untuk tidak berhak untuk kritis, tidak berhak untuk bersuara. Kalau kritis dan juga bersuara akan dibungkam atau bahkan dikriminalisasi, bahkan dimusnahkan. So ya, itu karena dengan begitu maka para oknum-oknum yang duduk di pemerintahan ini, itu mereka bisa melakukan apa aja sesuka hati mereka, termasuk untuk melanggengkan kekuasaan atau mencari keuntungan pribadi atau keuntungan golongan-golongan tertentu dari mereka, bukan kepada kepentingan rakyat. Satu vote itu sama dengan satu suara. Mau itu orang yang paling bodoh, orang yang biasa aja, orang kaya, atau bahkan orang yang paling pintar, satu vote itu nilainya sama. Itulah makanya ada yang bilang kalau misalkan percuma kita hidup di negara demokrasi ketika kemudian rakyatnya tidak siap untuk berdemokrasi. Itu akan sangat mudah banget untuk kemudian dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan orang-orang atau oknum-oknum tertentu. Sederhananya itu kayak gini, ya bodo amat lah, kita gak usah fokus ke orang-orang yang pintar politik, orang-orang yang melek akan politik atau demokrasi, kita fokus aja kepada orang-orang yang gak melek akan demokrasi atau yang bodoh. Karena dengan begitu kita bisa mendapatkan satu vote atau satu suara dari mereka dengan cara ya kasih 100.000, kasih endorse or something like that, kayak ya udah deh gue dapat duit, ya gue tinggal pilih lo aja, tanpa menyadari bahwa apa yang hari ini lo pilih, apa yang hari ini lo tentukan dalam pilihan lo, itu akan sangat berdampak pada kehidupan lo. Dan itu dihasilkan dari kebijakan-kebijakan pemimpin yang lo pilih tadi. Inilah makanya yang selalu gue suarain juga dan gue bilang ke teman-teman bahwa kita tuh sebagai masyarakat wajib untuk bisa belajar minimal dan juga ngerti berpolitik, ngerti bagaimana sistem demokrasi dalam sebuah negara. Konsep yang sebenarnya tuh jalannya itu harus kayak gimana. Karena dengan begitulah kita kemudian bisa mengawal negara yang katanya demokrasi ini. Karena ya esensi dari negara demokrasi, kedaulatan itu bukan berada pada tangan negara, tapi pada tangan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. So, ya.
smart. Ya, itulah pentingnya pendidikan, ya kan? Bagaimana mungkin demokrasi kita bakal jadi bagus kalau rakyatnya juga banyak yang bodoh gitu kan. Maka dari itu pentingnya pendidikan, dan konstitusi menyuruh pejabat itu untuk mendahulukan pendidikan dan juga kesejahteraan, tentunya kesehatan juga ya. See you next time and bye-bye.